Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Kita bertemu lagi di pagi ini, di hari yang cerah ini, guys. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya, Bu Saudah, monggo untuk memimpin doa. Ya teman-teman, sebelum kita berdoa agar kita bisa menyerap materi pelajaran dengan baik, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Oke, terima kasih Mbak Saudah. Bapak akan mengabsen dulu. Oke. Kemarin Bapak kan sudah memberikan instruksi untuk membuka LMS Google Classroom ya. Itu apakah sudah dilaksanakan anak-anak? Sudah Pak. Ayo, sudah apa belum? Sudah. Ya. Coba Bapak perlihatkan ini tampilan dari Google Classroom kita, terutama di LKPD dan bahan ajar. Ayo. Tadi malam siapa yang belum membukanya? Ayo, sudah semua kan? Hari ini kita akan melakukan beberapa kegiatan anak-anak. Nah, bisa dilihat di tampilan di depan HP kalian, ya, masing-masing. Tapi sudah kita melakukan berdoa, absensi. Selanjutnya kita akan bernyanyi. Siapa yang suka bernyanyi? Ayo. Saudah Pak. Oke. Ini apa? Ini kita akan bernyanyi bersama-sama, Ge. Pak. Sesuai dengan lagu yang Bapak tampilkan. Kita semua anak-anak Indonesia, generasi penerus bangsa. Semua tugas kita yang sempurna, ibadah sesuai agama. Di rumah pasti harus mematuhi protokol kesehatan, Ge. Oke, semangat lagi, kita akan melakukan gerakan tepuk sehat anak-anak, oke? Anak-anak masih ingat pelajaran yang kemarin tentang apa? Ayo, coba diingat-ingat. Wawancara, Pak, wawancara. Oke, tentang wawancara, oke. Nah, selanjutnya untuk hari ini kita akan mempelajari tentang ini. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran hari ini adalah dengan mengamati video interaktif yang ditampilkan, siswa mampu menganalisis informasi yang didapat dari video pembelajaran. Dengan mengamati video interaktif yang ditampilkan, siswa mampu menyimpulkan informasi yang didapat dari video pembelajaran. Melalui diskusi kelompok, siswa dapat mengategorikan 3 jenis usaha kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia di bidang jasa, lalu menghubungkan jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia dengan yang ada di lingkungan sekitar rumah tinggal. Oke, Bapak mempunyai video lagi. Ayo. Halo Sobat Wisata, bagaimana kabarnya? Semoga baik ya. Kita di sini akan mengajak kalian jalan-jalan ke Bukit Kali Adem. Nah, ini kita sudah memasuki kawasan Bukit Kali Ademnya ya. Kita menuju parkiran. Dari parkiran ini, Merapi sudah terlihat sangat gagah. Masuk ke kawasan wisata Kali Adem ini, kita harus mencuci tangan dan menggunakan masker, mengikuti anjuran protokol kesehatan pemerintah.
Bungger Kali Adem adalah suatu kawasan hutan pinus seluas 25 hektar dengan ketinggian 1.100 meter di atas permukaan laut di lereng selatan Gunung Merapi. Coba, video tadi itu tentang apa anak-anak? Pariwisata, pintar semua ya. Dari video yang tadi ditampilkan, selanjutnya anak-anak silakan membuka lembar LKPD-nya masing-masing ya, yang kemarin sudah diunduh dari Google Classroom-nya. Nah, ini Bapak tampilkan di depan. Nah, silakan anak-anak membuat sebuah pertanyaan berikut jawabannya dari video yang tadi ditampilkan. Nah, nanti setelah selesai pelajaran, salah perwakilan ada yang membacakan pertanyaan yang sudah dibuat dan teman yang lain mengomentari ya apa jawaban pertanyaan tersebut, dan selanjutnya yang membuat pertanyaan membacakan jawaban yang benar. Nah, kira-kira bagaimana, apakah ada tanggapan atau gimana atau perbedaan jawaban, nanti kita luruskan bersama-sama. Sudah semua? Sudah, Pak. Kalau sudah, ayo siapa yang berani membacakan yang pertama? Ya, monggo Mbak Osratun. Yang keras ya. Ya. Saya membuat pertanyaan, di mana letak Kali Adem itu? Ayo. Di video tadi, nah, kan ada objek wisata namanya apa tadi? Kali Adem, Pak. Oke. Lalu letaknya di mana? Ini mau siapa yang berani menjawabnya? Saya, Pak. Saya. Mbak Arum dulu ya. Ya, Di mana, Mbak? Pak. Di mana coba letaknya? Di lereng Gunung Merapi, Pak. Di lereng Gunung Merapi. Ada jawaban yang lain? Ada, Pak. Nah, silakan Mas Haryanto. Di Jogja, Pak. Di Jogja. Lalu ada yang lain? Pendapat yang lain? Sama, Pak. Oh, sama. Nah, kita kembalikan yang membuat pertanyaan. Bagaimana Mbak Oswatun jawabannya? Apakah sesuai? Apa enggak? Sesuai, Pak. Dilihat dari Nah, video sesuai, tadi. nggih. Oke, berarti letak Kali Adem itu ada di lereng Gunung Merapi, nggih, yang letaknya ada di Yogyakarta, nggih. Tepuk tangan buat semuanya, yuk. Nggih, semangat ya, masih semangat ya. Terima kasih, Pak. Semangat. Dari video tadi tentang kalian sejak Merapi di Kali Adem, pasti kalian menemukan banyak penjual yang ada di lokasi. Banyak apa tidak? Banyak, Ya, Pak. Pak. Banyak. Ada penjual apa tidak? Coba. Minuman. Minuman. Apa lagi? Makanan, Pak. Makanan. Nggih. Hujan, Pak. Hujan. Makan, Pak. Nggih, salah satu lagi jenis usaha yaitu merupakan usaha pariwisata. Nggih. Di tempat tadi ada usaha pariwisata. Kemudian, apakah di daerah tempat tinggalmu ada jenis usaha pariwisata? Ada tidak? Di sekitar rumah ada pariwisata apa enggak? Ayo. Ada. Apa pariwisatanya? Ya, di dekat rumah saya ada gua, Pak. Gua apa? Gua Sentono. Gua Sentono, nggih. Iya. Wah, ini baru ini. Pasti teman-teman yang lain belum tahu. Ini Bapak punya sebuah bacaan. Ayo, siapa yang berani membaca? Ya, Pak. Saya baca, Pak. Silakan Mas Haryanto, baca. Jenis usaha bidang jasa. Jenis usaha pariwisata merupakan usaha di bidang jasa. Bidang jasa berkaitan dengan pemberian layanan kepada konsumen. Contoh usaha jasa selain pariwisata antara lain perbankan,
keuangan, asuransi, kesehatan, dan hukum. Sektor jasa di Indonesia, terutama pariwisata, berkembang pesat. Pesatnya jasa pariwisata mendukung potensi panorama alam Indonesia yang elok. Selanjutnya kita akan membuat kelompok, nggih. Ini kan kemarin sudah Bapak bagi kelompok-kelompoknya sesuai yang ada di Google Classroom, nggih. Bisa bekerja secara kelompok, nggih? Bisa kan? Bisa, nggih. Sudah apa belum? Sampun, Pak. Ampun. Kelompok 1 sudah? Ini ada 2 pertanyaan, nggih. Pertanyaan pertama, siapa yang berani menjawabnya? Kelompok 2 nih, Pak. Oke, monggo kelompok 2. Oke, kelompok 2 ini tadi hasilnya, Pak. Coba kalian kategorikan jenis-jenis usaha apa saja yang tergolong di bidang jasa. Nah, tadi ada pariwisata, terus keuangan, kesehatan, hukum, Pak. Sudah, Pak. Oke. Itu. Ada tambahan dari kelompok lain? Di tempat saya ada itu, Pak, usaha bengkel sepeda, Pak. Oke. Potong rambut, Pak. Potong rambut bisa. Ada yang lain lagi? Oke, tadi merupakan usaha-usaha di bidang jasa. Setelah ini kita akan melakukan kesimpulan. Nah, dari pembelajaran tadi, kira-kira yang dipelajari apa saja, anak-anak? Cerita dari Kali Adem itu merupakan informasi dari suatu teks atau berita atau video, itu bisa berupa pertanyaan. Tadi ada yang dibuat, tadi ada yang apa, contoh gimana, bagaimana, siapa, dan mengapa. Okay. Untuk jenis usaha di bidang jasa antara lain ada pariwisata, perbankan, keuangan, asuransi, kesehatan, hukum, tambal ban juga bisa, banyak lagi. Dan contoh objek wisata budaya adalah tentang kesenian daerah, upacara adat, keraton, dan candi. Usaha-usaha di bidang jasa pariwisata antara lain ada pengolahan jasa penginapan, usaha penjualan barang cindera mata, penyediaan jasa pemandu wisata, dan penyedia jasa pariwisata dan transportasi. Setelah ini nanti anak-anak mengerjakan soal evaluasi ya. Sudah Bapak siapkan di Google Classroom. Nah, nanti setelah ini pembelajaran selesai, anak-anak membuka Google Classroom-nya ya. Apakah ada yang belum dipahami tentang materi pada pagi hari ini? Ayo. Sudah, Pak. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, untuk pertemuan besok, silakan membuka pertemuan di tema 2, subtema 1, pembelajaran ke-5. Dipelajari dulu untuk persiapan pembelajaran besok. Oke, untuk tugas di rumah ini ada kerjasama dengan orang tua. Dan terakhir kali, selalu patuhi protokol kesehatan. Di depan itu ada apa itu? 5M. Coba sebutkan 5M itu apa aja? Terima kasih atas pembelajaran pada pagi hari ini. Tetap semangat walaupun belajar di rumah. Untuk penutup pada pembelajaran hari ini, silakan ketua kelasnya memimpin doa tadi. Teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran kita berdoa dulu ya teman-teman. Berdoa mulai, berdoa selesai. Oke, terima kasih semua anak-anak. Tetap patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.